Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menyimak materi kita pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Dalam dunia tulis-menulis kita ada mengenal dua jenis karangan. Ada karangan ilmiah dan ada karangan fiksi atau karangan non-ilmiah. Apa sih bedanya karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah atau karangan fiksi? Kalau karya ilmiah atau karangan ilmiah itu adalah karangan yang berdasarkan hasil observasi, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Ya, berdasarkan hasil yang ditemukan, berdasarkan sesuatu yang memang dicari, diteliti, dikaji. Nah, sedangkan kalau karya fiksi itu berdasarkan imajinasi dari penulisnya. Itu bedanya. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa sih ciri-ciri dari karya ilmiah itu. Nah, pertama, karya ilmiah itu biasanya disajikan dalam forum atau media ilmiah, seperti misalnya disajikan dalam diskusi, disajikan dalam seminar, konferensi, ya, dalam berbagai forum biasanya. Nah, atau juga dalam jurnal, misalnya dalam media tulis, bisa di majalah, bisa di koran, juga bisa di jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua, karya tulis ilmiah itu isinya fokus bersifat spesifik pada satu bidang keilmuan, biasanya secara mendalam. Jadi kalau kita berbicara menulis karya ilmiah, maka pokok bahasannya itu fokus pada satu permasalahan. Misalnya kita membahas tentang konseling kelompok, maka di dalam tulisan itu tidak dibahas konseling individual, langsung saja membahas tentang konseling kelompok. Atau misalnya kita membahas tentang dakwah bilisan misalnya, maka yang dibahas di situ adalah khusus tentang dakwah bilisan, tidak membahas dakwah tulisan dan dakwah yang lain-lain gitu ya. Nah, itu jadi fokus secara mendalam. Kemudian yang ketiga adalah bersifat keilmuan. Karena dia bersifat keilmuan, tentu saja rasional. Rasional maksudnya apa? Logis ya, bisa difikirkan secara atau masuk akal apa yang dibahasnya itu. Tidak membahas misalnya jin, gandarwo misalnya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang bisa difikirkan, yang tidak terbukti gitu ya. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu yang dibahas adalah sesuatu yang memang logis untuk bisa difikirkan, masuk akal. Selanjutnya adalah objektif. Karya tulis ilmiah itu apa adanya, ya, objektif, tidak memihak. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang partai politik misalnya, kita mengkaji tentang partai politik, maka kita tidak bermaksud untuk membaguskan atau untuk menjelekkan. Apalagi kalau yang dibahas itu misalnya berbagai partai politik misalnya, maka di situ semua dibahas apa kelebihannya, apa kekurangannya tanpa memihak kepada salah satu partai politik tertentu. Kalau dia sudah memihak, maka dia sudah bukan karya ilmiah lagi, ya gitu. Kemudian tadi objektif itu apa adanya. Jadi ketika dia mengungkapkan, maka memang begitu adanya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi, ya gitu. Kemudian menggunakan ragam bahasa yang baku, tentu saja. Kalau karya tulis ilmiah itu tidak bersifat puitis, tidak harus ujungnya sama misalnya, tapi memang dia menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Ya, itu diantara ciri-ciri dari karangan ilmiah. Kemudian sekarang kita lihat jenis-jenis karya ilmiah. Apa saja sih karya ilmiah itu macamnya? Pertama, ada laporan penelitian, ya. Kalau laporan penelitian berarti seseorang yang sudah melakukan penelitian, kemudian dia menuliskan hasil penelitiannya itu apa adanya, ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang dia temukan. Kemudian yang kedua ada makalah. Nah, makalah biasanya itu adalah karya tulis ilmiah yang akan disajikan dalam forum diskusi. Ada juga paper. Apa bedanya paper dengan makalah? Kalau paper itu biasanya ditugaskan oleh dosen. Misalnya dosen menugaskan silakan buat paper untuk disajikan pada forum diskusi nanti, misalnya dalam perkuliahan. Nah, kalau makalah biasanya diminta oleh panitia, karena kita akan diminta menjadi narasumber, maka panitia meminta membuat makalah yang akan disajikan itu. Nah, itu makalah. Jadi sebetulnya makalah dan paper itu isinya sama secara
tulisannya, tapi biasanya tadi perbedaannya hanya itu saja, atas permintaan orang yang lebih tinggi kedudukannya dan atas permintaan orang yang lebih rendah kedudukannya, biasanya begitu. Kemudian ada artikel. Artikel itu adalah karya tulis ilmiah yang biasanya dimuat di media massa ya, misalnya bisa di jurnal ilmiah atau di koran atau di majalah. Itu biasanya menggunakan ragam bahasa ilmiah yang populer ya. Ilmiah populer itu artinya bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Sedangkan kalau menggunakan bahasa ilmiah murni biasanya hanya dipahami oleh masyarakat kalangan tertentu saja. Misalnya untuk forum diskusi ilmiah mahasiswa, maka mahasiswa lah yang akan paham dengan apa yang dibahas di dalam karya tersebut. Selanjutnya ada biografi ya. Biografi itu berisi tulisan atau riwayat atau tentang diri seseorang ya, baik kehidupannya, karya-karyanya, latar belakang pendidikannya, pemikiran-pemikirannya dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kenyataan tentang seseorang juga. Selanjutnya ada resensi buku, yaitu penilaian terhadap sebuah buku. Ada buku daras, yaitu karya ilmiah, buku yang biasanya digunakan untuk pembelajaran. Kemudian ada juga karya ilmiah yang dibuat dalam rangka menyelesaikan studi, seperti skripsi untuk menyelesaikan studi S1, tesis untuk menyelesaikan studi S2, disertasi untuk menyelesaikan studi S3 ya. Nah, apa bedanya tesis, skripsi dan disertasi? Bedanya adalah dari ruang lingkup kajian yang dibahasnya. Kalau skripsi itu ibarat kita membuat kolam luas tapi dangkal ya. Tapi kalau tesis itu ibarat kita membuat sumur yang kecil lingkarannya tapi dia dalam ya. Kalau disertasi biasanya sudah menghasilkan temuan baru yang merupakan hasil dari penulis itu sendiri. Nah, kalau dalam dunia kedokteran mungkin lebih jelas ya. Kalau dokter umum S1 itu diibaratkan dokter umum yang dia bisa mengobati apapun, mulai dari kudis, kurap, korengan ya, sampai sakit perut, mencret, pusing, sakit gigi, semua diobati, tapi hanya pada gejala pertama. Selanjutnya ketika sudah sakit berlanjut maka akan pindah ke spesialis ya, ke spesialis mata, spesialis telinga. Dia khusus membahas mata saja tapi tahu sedalam-dalamnya tentang mata. Telinga saja tapi tahu sedalam-dalamnya tentang telinga. Dan kalau dia sudah bisa menghasilkan bagaimana cara mengobati penyakit mata ini, hasil dia penelitian sendiri, itulah nanti yang dihasilkan oleh doktor ya, atau disertasi. Selanjutnya kita beralih ke bagaimana sih bahasa karya tulis ilmiah itu. Tadi dibahas bahwa bahasa karya tulis ilmiah itu ilmiah atau logis, lugas, objektif, ringkas dan padat serta konsisten ya. Kita bahas satu persatu. Logis tadi artinya dia masuk akal ya, bisa dipikirkan. Jadi sesuatu yang memang bisa masuk atau bisa dipikirkan secara akal. Kemudian yang kedua lugas. Lugas artinya apa adanya atau langsung ya, jelas, tidak berputar-putar dulu. Misalnya kita mau membahas tentang kita misalnya mau melaporkan lokasi KKN kita di Subang. Maka kita langsung katakan lokasi KKN kita adalah di daerah apa, desa apa dan lain sebagainya. Tidak usah kita membahas dulu Subang adalah daerah yang menghasilkan nanas dan lain sebagainya. Tidak perlu, tapi langsung saja kepada fokus permasalahannya ya, langsung kepada apa yang akan kita bahas. Selanjutnya objektif ya. Nah, apa adanya. Jadi tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan lokasi KKN kita misalnya berada 5 km dari pusat kota, misalnya tidak perlu kita mengatakan jalannya berkelok-kelok, menempuh bebatuan, misalnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya jalannya rusak, kita katakan kondisi jalannya rusak. Tidak perlu kita jalannya bergelombang, turun naik dan lain sebagainya, becek. Nah, nggak usah, tapi langsung saja kita katakan apa adanya, objektif. Begitu juga tidak subjektif ya, tidak subjektif. Ketika kita mengatakan misalnya kondisi gelandangan yang berada di
Misalnya kita menceritakan tentang gelandangan yang berada di pinggir Sungai Citarum misalnya. Itu kita katakan bahwa mereka kondisinya sangat menyedihkan. Nah, sangat menyedihkan itu subjektif, karena menurut kita menyedihkan, belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi ketika kita katakan, cukup kita katakan misalnya kondisi gelandangan yang berada di Sungai Citarum itu mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidurnya beratapkan langit, beralaskan tanah misalnya gitu. Jadi cukup kita katakan seperti itu. Atau misalnya gini, kita mengatakan untuk menanam pohon kelapa itu diperlukan lubang yang cukup dalam. Nah, cukup dalam di situ menurut saya 5 meter sudah cukup dalam. Tapi mungkin menurut orang lain 2 meter tuh sudah dalam gitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan cukup dalam, cukup jauh, sangat menyedihkan, itu sifatnya subjektif. Tapi cukup kita katakan untuk menanam pohon kelapa itu dibutuhkan lubang dengan kedalaman 3 meter. Jadi atau misalnya untuk menempuh tempat lokasi KKN dibutuhkan waktu 2 jam misalnya, atau lokasinya berjarak misalnya 5 km ya. Jadi jangan cukup jauh, dekat dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang sifatnya subjektif ya. Kemudian karya ilmiah itu juga runtut. Kalau kita mengungkapkan tulisan di karya ilmiah tidak boleh loncat-loncat ya, seperti di film. Kalau di film kan biasanya kita menceritakan seseorang itu, atau di novel kita mulai dari nenek-nenek dulu, udah gitu kembali ke anak-anak, baru ke remaja. Yang seru-serunya padahal sebetulnya tentang remajanya misalnya. Nah, kalau dalam karya ilmiah enggak begitu. Kalau kita mau melaporkan tentang KKN, tidak boleh misalnya kita mengatakan pulangnya dulu, karena yang lebih menyenangkan pulangnya dibeklaan segala macam sama masyarakat. Kita katakan misalnya, ketika pulang KKN kami sangat bahagia dilepas oleh ribuan masyarakat dengan mengantar kami sambil membawa, ada yang bawa pisang, singkong dan lain sebagainya. Padahal ketika baru pertama kali datang, tak seorang pun menyambut kedatangan kami misalnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kita harus katakan dari awal. Kita datang misalnya ke desa, ternyata tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita akan KKN. Selanjutnya, nah terus sampai akhir, sampai ke pulang. Jadi karya tulis ilmiah itu runtut dari A sampai Z, tidak boleh loncat-loncat ya penulisannya. Ya, nah itu ya. Jadi itu tadi bahasa karya ilmiah. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tata tulis karya ilmiah di pertemuan yang selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan dari awal, mulai dari pengertian, kemudian ciri-cirinya dan juga jenis-jenisnya serta bahasa karya ilmiah itu apa, bisa dipahami. Dan jika tidak ada yang tidak dipahami, kita nanti akan lanjutkan dengan forum diskusi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.